Jadi ketika seseorang sudah mencapai di mana apa yang telah disampaikan tersebut tadi, maka dia akan menjadi bangkok yang zuru binurillah. Jadi dia memandang dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika orang itu mencapai yang zuru binurillah, dia memandang dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia pandang, apakah dia memandang dunia ini? Bukan. Apakah dia memandang akhirat? Bukan. Apakah dia memandang alam barzah? Bukan. Ketika seseorang atau seorang wali itu mencapai lalu dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia lihat atau dia pandang adalah realitas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan tubuh fisik Nabi, bukan, tapi realitas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tidak bisa dijelaskan. Setiap wali walaupun mereka menghirup begitu banyak sekali cahaya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari jantung hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu ini masih sangat amat sedikit sekali. Jadi lebih kecil daripada jarum benang, kalau kalian mau mendodomi, lebih kecil daripada lubang jarum itu. Jadi ketika wali-wali itu mereka mencapai titik tersebut, maka yang dibuka oleh Gusti Allah adalah cahaya realitas Nabi Muhammad. Jadi wali-wali Allah mereka tidak melihat Gusti Allah secara langsung, karena itu sangat mustahil sekali. Sangat mustahil sekali. Karena jika wali Allah itu dia bisa melihat Gusti Allah secara langsung, dia berarti melangkahi makomnya Nabi Muhammad SAW sebagai makomul mahmud. Sedangkan para nabi pun tidak bisa mencapai makom tersebut. Namun umat Nabi SAW mereka bisa mencapai titik di mana Nabi SAW memandang Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbedaan para sahabat dengan Sayyidina Ali, para sahabat mungkin mereka hidup sama Rasulullah. Mereka bisa mendefinisikan tubuh kanjeng Nabi secara detail sekali, karena memang mereka makan minum, berjihad, mereka istirahat, apapun mereka bersama Rasulullah SAW. Namun ada dua sahabat yang berbeda pandangannya terhadap Nabi SAW. Yang pertama adalah Sayyidina Ali, yang kedua adalah Uwais al-Qarni. Kita singkat cerita begini. Ketika Rasulullah SAW ini beliau itu mau wafat, Rasulullah tetap beliau mengatakan umati, bagaimana umatku? Ini adalah makrifah, di mana Allah itu ketika menciptakan segala sesuatu, lalu Nabi disuruh menjaga untuk mengembalikan sesuatu itu menjadi fitrah, menjadi cahaya-cahaya dan lain sebagainya ketika itu diciptakan. Namun ketika itu turun ke bumi itu menjadi kotor oleh ego, kotor oleh setan. Makanya Nabi mengatakan umati, bagaimana umatku? Setelah tak tinggal bagaimana mereka nanti? Lalu Allah memberikan suatu penghiburan pada kanjeng Nabi bahwa Allah akan memberikan wali-walinya. Lalu ketika kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengalami sakaratul maut, begitu sakitnya, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Gusti Allah Subhanahu Wa Taala agar sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut itu ditimpakan pada beliau, jadi umatnya supaya nggak merasa sakit begitu. Dan kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menahan rasa sakit sakaratul maut itu sampai jubah beliau itu basah kuyup sampai bisa diperes, jika cerita seperti itu. Lalu Rasulullah itu beliau berpesan pada Sayyidina Ali, wahai Ali, berikanlah jubahku ini kepada Uwais al-Qarni. Uwais dari desa Qarn itu Yaman. Lalu setelah kanjeng Nabi cerita beliau wafat, Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar ini beliau melakukan perjalanan ke Yaman. Beliau di Yaman, beliau cari namanya Uwais al-Qarni itu tidak nemu, sampai ke mana-mana pun tidak pernah menemu. Sampai beliau sampai di desa Qarn, lalu dia bertanya pada penduduk situ, tidak ada yang mengenal namanya Uwais al-Qarni. Lalu mereka hanya mengetahui ada seorang anak muda yang ibunya itu lumpuh, ibunya itu dibawa ke sana kemari, dan anak muda itu kerjanya itu pengembala domba. Dia hidup berpindah-pindah, lalu ibunya digendong ke sana kemari. Ketika singkat cerita, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bertemu dengan Uwais al-Qarni tersebut, Sayyidina Umar bertanya, Ismun Uwais? Uwais al-Qarni
Beliau mengatakan lah, tidak. Sampai Umar bertanya berkali-kali, apa namamu itu Uwais? Uwais pun tidak pernah menjawab dirinya Uwais gitu. Ini adalah jawaban ma'rifah karena dirinya hilang. Lalu Umar sudah mulai marah. Oh, Umar berpikir bahwa Rasulullah ini mungkin salah memberikan perintah, mungkin nyari Uwais Al-Qarani, kita cari di desa Quran pun nggak ada nama Uwais. Lalu Sayyidina Ali gantian bertanya, wahai hamba Allah, wahai Abdullah, saya tahu bahwa karena ketika Uwais ditanya, Ismun Uwais, apa kamu itu Uwais namamu? Uwais mengatakan, anak Abdullah. Ditanya lagi, jawabnya anak Abdullah. Lalu Sayyidina Ali mengatakan, aku tahu bahwa setiap orang itu nama depannya adalah Abdullah, ini adalah nama langit, begitu. Aku tahu bahwa setiap orang itu namanya pasti Abdullah, karena setiap orang pasti hamba Allah SWT, karena Allah menciptakan. Namun siapakah sebutanmu di sini, wahai Abdullah? Dibilang begitu. Baru Uwais Al-Qarani jawab, di sini orang menyebutku sebagai Uwais dari desa Qaran, Uwais Al-Qarani. Baru Sayyidina Umar lega. Oh, ternyata kamu kenapa nggak ngaku dari tadi? Karena Uwais dalam keadaan panai Rasul, panailah. Lalu setelah itu Sayyidina Ali berkata pada Uwais, wahai Uwais, kenapa kok juga Rasulullah ini disuruh memberikan pada engkau, diberikan pada engkau, sedangkan kami tidak pernah melihat engkau bersama Rasulullah SAW. Kenapa demikian wahai Uwais? Lalu Uwais Al-Qarani bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, apakah engkau pernah bertemu dengan Rasulullah? Lalu Umar menjawab dengan seperti apa, agak marah gitu. Apa? Kamu pikir saya ini tidak bertemu Rasulullah? Saya makan bersama Rasulullah, saya bersiap bersama Rasulullah, saya sholat bersama Rasulullah, bahkan saya tidur bersama Rasulullah. Kemana Rasulullah pergi, saya menemani Rasulullah SAW. Kenapa engkau mengatakan bahwa apakah saya pernah menjadi Rasulullah? Lalu Uwais mengatakan, wahai Umar, coba definisikan Rasulullah seperti apa? Diceritakan Rasulullah tidak begitu tinggi, tidak begitu pendek, wajahnya seperti ini, oval, dan sebagainya, sampai detail tubuhnya Rasulullah. Kata Uwais, wahai Umar, kalau begitu anak kecil juga tahu. Lalu Umar diam, kok bisa begitu? Lalu Uwais Al-Qarani bertanya pada Sayyidina Ali, wahai Ali, apakah engkau pernah bertemu Rasulullah? Sayyidina Ali diam. Lalu beliau mengatakan, wahai Uwais, suatu ketika aku pernah sedang berjalan bersama Rasul di suatu gurun yang sangat luas sekali. Ketika itu Rasulullah SAW tiba-tiba mengatakan, wahai Ali, lihatlah kemari, lihatlah aku. Ketika aku melihat Rasulullah, aku melihat bahwa seluruh jagat raya ini ada dalam dadanya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai Ali, lihatlah ke bawah, lihatlah kakiku. Ketika aku melihat kaki Rasulullah, maka kaki Rasulullah itu menembus sampai ke titik ketujuh dari bumi ini. Lalu ketika Rasul mengatakan, wahai Ali, lihatlah ke atas, lihatlah wajahku. Ketika aku menundukkan ke atas, melihat wajah Rasulullah, maka aku pun pingsan. Aku tidak kuat melihat cahaya wajah Rasul. Aku tidak bisa melihat wajah Rasulullah. Lah itulah cahaya ilahi, itulah cahaya daripada Maqamul Mahmud, di mana kanjeng Nabi itu memandang Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab hingga sekarang. Begitu. Makanya kalau ada wali, mereka bisa melihat Rasulullah melihat Allah langsung, itu adalah plan-plan yang mungkin tidak tepat begitu. Jadi seperti itu. Nah, setelah itulah, jadi Sayyidina Ali yang melihat sekali pernah melihat realitas kanjeng Nabi SAW. Setelah itu dikisahkan Sayyidina Umar seumur hidupnya menangis terus, menyesali karena apa? Beliau itu bersama Rasulullah, tapi beliau tidak pernah mengenal Rasulullah ternyata. Beliau makan, minum, berjihad, sholat, ibadah bersama, tapi beliau tidak pernah mengenal Rasulullah ternyata selama hidupnya. Maka beliau menangis sampai akhir hayat beliau diceritakan. Lalu Sayyidina Ali bertanya pada Uwais, wahai Uwais, lalu kenapa kalau Rasulullah mengirimkan jubah ini untuk diberikan kepadamu, wahai Uwais? Lalu Uwais Al-Qarani menjawab, wahai Ali, jubah ini di sini ada keringat daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat mengalami sakaratul maut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menitipkan umat ini kepadaku.
Jadi setiap tetes keringat Rasul yang jatuh di depan ini adalah satu umat yang akan hidup nanti. Ini semua dan Ramadan dengan ini semua diamanahkan kepadaku wahai Ali gitu. Makanya Uwais Al-Qarani disebut sebagai wali besar di masa Nabi SAW. Tapi Uwais tidak pernah bertemu Nabi secara langsung. Lalu Sayyidina Ali bertanya pada Uwais, apakah engkau pernah melihat Rasulullah? Lalu Uwais menjawab, wahai Ali, saya itu selalu bersama Rasulullah dalam setiap keadaan. Tapi saya bersama Rasulullah dalam spiritualitas. Uwais itu bersama Rasulullah ruhaniyahnya. Dan rohaniah Uwais Al-Qarani itu melihat makrifah atau ruhaniyah realitas daripada Nabi Muhammad SAW. Makanya Uwais Al-Qarani ini di dalam Naqshbandi ini disebut dengan Uwaisi Connection, hubungan Uwaisi Connection. Jadi secara kegaiban ilmu itu dari Uwais Al-Qarani dipegang atau dijaga materialnya dari Uwais Al-Qarani. Namun secara syariah ini daripada Sayyidina Ali dan dalam ilmu tasawuf ini dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq atau ilmu hadis dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ketika seseorang itu mencapai ma'rifah, maka apa yang dia lihat, apa yang dia cintai, itu apa yang Allah lihat, apa yang Allah cintai, itu siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi dia akan melihat bagaimana Allah melihat itu kanjeng Nabi SAW, realitas kanjeng Nabi SAW, dan mereka diperintahkan oleh Gusti Allah untuk yusholluna 'alan nabi, untuk bersolat pada kanjeng Nabi SAW. Makanya kanjeng Nabi mengatakan, siapapun yang melihatku dia telah melihat sesuatu yang hakiki, sesuatu yang realitas. Insyaallah kita akan lanjutkan pembicaraan pada waktu yang lain. Wa min taufiq bi hurmatil habib bi hurmatil suratul Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.